pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kaprasius Sofan Idong, NIM 0812 40010, kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar. Yang pertama, berpikir dan bernalar. Berpikir adalah proses mental aktif untuk mengkoordinasikan informasi, membuat makna dan memecahkan masalah. Sedangkan bernalar merupakan kemampuan logis untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi berdasarkan data atau pengalaman. Keduanya menjadi landasan utama dalam memahami dan mengembangkan teori belajar kognitif dan konstruktif. Yang kedua, pengertian teori belajar. Teori belajar dijelaskan sebagai kerangka konseptual atau model yang menjelaskan bagaimana individu melakukan proses pembelajaran, bagaimana mereka memperoleh, memproses, menyimpan dan menggunakan pengetahuan. Prinsip inti belajar adalah perubahan relatif, permanen, dan perilaku termasuk kognisi, afeksi, dan psikomotor yang terjadi akibat interaksi atau pengalaman. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku belajar. Perilaku belajar memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relatif permanen. Perubahan tidak bersifat sementara, dihasilkan oleh pengalaman atau interaksi, bukan karena kedewasaan saja. Lihat pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai taksonomi Bloom. Dapat diamati atau diukur, terutama dalam pendekatan behavioristik dengan paradigma stimulus, respon dan reinforcement. Yang keempat, jenis-jenis teori belajar behaviorisme. Menitik beratkan pada hubungan stimulus, respons, dan penggunaan reinforcement, hadiah atau hukuman, untuk membentuk perilaku baru. Tokoh utama Thorndike, hukum latihan hukum efek, Pavlov, classical coordinating, Boston. Ciri belajar terlihat pasif, guru mengontrol stimulus dengan respon kognitif, menekankan peran pikiran dan proses mental internal, bagaimana informasi dikode, diproses, dan disimpan dalam memori. Belajar dipandang sebagai aktivitas mental aktif, bukan sekedar reaksi terhadap stimulus konstruktif. Menyatakan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan refleksi terhadap pengalaman. Belajar personal bersifat konseptual dan unik untuk setiap individu. Humanistik fokus pada pengembangan diri, motivasi intrinsik, dan aktualisasi potensi. Belajar dipandang sebagai proses pertumbuhan menyeluruh atau holistik, mencakup pikiran, rasa, dan tindakan. Dikembangkan dalam literatur pendidikan, tapi tidak dijelaskan detail di skill. Yang kelima, interpretasi dan implikasi untuk guru. Behaviorisme cocok untuk pembentukan kebiasaan dan keterampilan dasar dengan pengulangan dan reinforcement. Kognitif dan konstruktivisme mendukung strategi yang menekankan pemahaman mendalam seperti diskusi, pertemuan, dan elaborasi. Humanistik mendorong guru menciptakan lingkungan kelas yang mendukung motivasi kepercayaan diri dan potensi siswa secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih.